1, 2, 3. Terima kasih Bapak Kapolri dan Bapak. Langsung masuk ke ruang rakernis sekarang juga. Mohon izin. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua KPK Republik Indonesia dan Ketua KPI, pejabat utama Mabes Polri, dan seluruh hadirin undangan. Selanjutnya kami silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hormati Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang kami hormati Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pejabat utama Mabes Polri, para peserta rakernis, dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara pembukaan Rakernis Bareskrim Polri di Humas Polri di Kapolri tahun anggaran 2018. Mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara dirangkai dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh penata tingkat 1 Junaidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami memohon rahmat dan ridho-Mu pada kegiatan Rakernis Bareskrim Polri, Div Humas Polri, dan Div TIK Polri, serta penandatanganan perjanjian kerjasama sehingga berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat mengawal demokrasi, menyukseskan Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu 2019 melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan selalu berdiri di atas kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, khilaf, dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya bersama kita akan menyimak sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan Rakernis Bareskrim Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri tahun anggaran 2018. Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPK Pak Agus Raharjo serta segenap komisioner yang hadir pada saat ini, juga segenap staf dari KPK. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Muhammad Prasetyo, Dr. Muhammad Prasetyo, selamat kemarin atas Dr. dari Universitas Diponegoro, serta segenap jajaran dari Kejaksaan Agung. Yang saya hormati Ketua KPI Bapak Lilian Darwis PhD, serta segenap jajaran dari KPI. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, serta segenap pejabat utama Mabes Polri, para narasumber, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadir undangan berbahagia, dan lebih khusus tentunya kepada rekan-rekan dari jajaran komunitas Bareskrim, yang dari Humas Mabes Polri dan dari Teknologi Informasi Kepolisian Polri yang saat ini sedang melaksanakan. Pertama-tama tentu kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya acara ini. Tidak saja kita melaksanakan Rakernis secara serempak 3 satuan kerja himpunan Polri, yaitu Bareskrim, Humas, dan TI, Teknologi Informasi, tapi juga kita mengambil kesempatan untuk melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung, terutama yang berhubungan dengan masalah menghadapi pilkada. Kemudian kedua, dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dalam rangka kerjasama kita untuk mengelola masalah media dan penyiaran. Bapak-Ibu sekalian, kita menghadapi sejumlah tantangan saya kira ke depan. Di tahun ini cukup banyak agenda dalam catatan kepolisian yang memerlukan perhatian khusus. Yang paling dekat saya kira adalah pilkada, karena iklim sudah mulai, politik sudah mulai menghangat, perlu kita tangani bersama. Kemudian juga nanti hari raya ini juga perlu pengamanan khusus.
harus mudik, harus balik. Kemudian dilanjutkan lagi, selesai nanti pilkada, mungkin masih akan ada PSU, sengketa, kemudian suara ulang, dan lain-lain. Kita sudah mulai disibukkan di bulan Agustus dengan dimulainya tahapan Pilpres, pendaftaran Presiden Wakil Presiden. Dan di bulan Agustus juga nanti agenda nasional kita adalah penyelenggaraan IMF World Bank Conference di Bali yang dihadiri oleh ribuan September, ribuan para tokoh-tokoh finance seluruh dunia. Baik, ini akan kita saksikan bersama-sama penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPK, Kejaksaan, dan Polri tentang penanganan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Untuk itu dimohon untuk menuju ke meja penandatanganan. Yang pertama adalah Bapak Laule Muhammad Syarif SI selaku Wakil Ketua KPK. Kedua adalah Bapak Dr. M.Adi Tugarisman SH.MH, Jampitsus Kejaksaan. Dan yang ketiga adalah Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Aridono Sukmanto SH. Dan dimohon untuk berkenan menyaksikan penandatanganan. Kami mengundang dan hormat kepada Bapak Kapolri, Ketua KPK, dan Jaksa Agung. Bapak mau ambil Bapak dulu. Untuk pelaksanaan berikutnya dari Jampitsus, dan selanjutnya adalah Kabar Eskrim Polri. Dimohon dengan hormat pada para pejabat yang tadi telah menandatangani, mohon untuk dapat memegang satu buah naskah untuk masing-masing pejabat dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Tahan dulu Pak. Di bawah 1, 2 lagi. Sudah? Iya, penandatanganan PKS selesai, disilakan untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Ayo. Ambil Pak kita. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kadifropam Polri berkenan untuk mendampingi. Dilanjutkan dengan saling menukar naskah dan foto bersama. Kalau gitu. Coba ya. Pak Prof. Oke, tuker Pak. Enggak ya? Kelihatan Pak tuker. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara pembukaan Rakernas Bareskrim Polri, Divhumas Polri, dan Divt Kapolri tahun anggaran 2018 selesai. Dan berkenan disilakan dengan hormat kepada Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua KPK, Ketua KPI, dan seluruh hadirin undangan dan peserta raker dapat mengunjungi stand pameran Bareskrim dari sebuah media. Hal ini terbukti dari besarnya ekspos media terhadap Polri sepanjang tahun 2017 dengan rata-rata 31.071 berita per bulan.
besarnya ekspos media berbanding lurus dengan seni media terhadap Polri. Cepat. Mana lagi? Masuk pameran dulu, masuk pameran. Kanan, periksa beliau. Sebelumnya periksa Pak Kapolri itu. Baik, selamat siang untuk semuanya ya. Jadi kami baru saja menyelenggarakan acara keramat sangat penting. Di samping tadi kita menunjukkan Rakernis, Bareskrim, TIK dan Humas Polri. Sebenarnya itu kami juga menyelenggarakan dan menandatangani kerjasama, kesepakatan kerjasama dalam kaitan dengan upaya kita untuk bagaimana supaya pilkada yang akan terselenggara di 18 dan seterusnya itu akan berjalan dengan baik, jujur, aman dan adil, terbebas dari tidak penyimpangan yang cenderung itu terindikasi korupsi. Ini menjadi tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, karena melalui pendatangan ini akan terbangun satu kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk bagaimana mencegah sebelum terjadi dan menangani kalau sudah terjadi berbagai tidak penyimpangan tadi. Karena kita tahu semua bahwa selama ini berdasarkan pengalaman empiris kita, hampir di semua pilkada itu terjadi tindak penyimpangan seperti ini yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Ini yang harus kita tanggulangi bersama. Dan hari ini kami menyelenggarakan kesepakatan bersama untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus seperti ini. Kita harapkan dengan adanya kesepakatan bersama ini nantinya akan menjadi semacam message, ya, menjadi semacam pesan kepada para peserta pilkada maupun pemilu nanti untuk mereka meninggalkan praktek-praktek penyimpangan, termasuk lain praktek politik uang dan sebagainya. Karena apa yang terjadi dengan praktek politik uang itu tentunya mereka berusaha keras untuk meraih kemenangannya dengan apa saja, mengalahkan segala cara. Dia dapatkan uangnya dari mana saja, ya, dari korupsi, dari penyuapan dan sebagainya. Sehingga nantinya yang terpilih pun tentunya mereka-mereka yang banyak uang, sementara orang berkualitas mungkin akan terpinggirkan. Ini yang menjadi pemikiran dasar, pemikiran utama dari dibuatnya kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan dan Polri. Baik, untuk Kapolri. Ada potensi beberapa calon peserta pilkada gitu menjadi tersangka, itu bisa dijelaskan Pak? Iya, itu aja penjelasannya kan. Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu kan. Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat. Mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu. Itu ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi sekarang maju untuk pilkada kepada tingkatan yang lebih tinggi. KPK menerapkan monitoring lagi di daerah mana aja Pak? KPK menerapkan monitoring lagi di daerah mana? Enggak, kalau monitoring kan kita luas, silent luas, tidak hanya Jawa, di banyak tempat. Jadi mohon maaf saya nggak bisa mengungkapkan itu. Secara persentase berapa Pak tadi yang Beberapa, jadi sebetulnya nggak banyak. Terus bagaimana dengan berita yang mengatakan bahwa koruptor yang mengembalikan lagi hasil uang korupsinya akan dibebaskan? Nah, itu tanyanya ke Pak Pras. Gimana tuh Pak? Kita lihat ya bagaimana derajat kesalahannya. Karena ada kesalahan administratif itu diselesaikan oleh APIP, ya. Karena administrasi ya sanksinya sangat administrasi oleh atasan-atasannya masing-masing. Tapi kalau sudah tindak kriminal korupsi tentunya, apalagi didukung oleh bukti dan fakta yang tidak terbantahkan, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali harus melakukan penindakan. Kenapa demikian? Supaya ada dampak prevensi dan pencegahan mereka supaya tidak lagi coba-coba melakukan perbuatan yang sama. Ya. Jadi pengembalian ya, tidak harus meniadakan tanggung jawab pidananya, kecuali saya katakan tadi yang pelanggaran administrasi. Ada kemudian kesalahan, pembukuan, penghitungan dan sebagainya. Ya, itu tentunya kita akan bicarakan dengan APIP. APIP itu terdiri dari Airwheel,
Pemda dan Pemprov ya dengan BPKB. Kita berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau ada indikasi penyimpangan, buktinya cukup dan tidak terbantahkan, ya terpaksa Pak Agus, ya, KPK, termasuk saya dan Pak Kapolri akan bertindak. Ini satu hal yang prinsip yang harus dipahami bersama. Kedua, khususnya untuk selama menjalankan pilkada, saya dengan bersama Kapolri sudah membuat suatu kesepakatan untuk sementara bagi para pasangan calon peserta pilkada itu proses hukum perkaranya, kalaupun ada indikasi tidak benar korupsi dan sebagainya, kita hentikan sementara. Nah, setelah itu baru kemudian kita lakukan penindakan setelah pilkadanya selesai. Kenapa demikian? Kita menghindari ya nanti tuduhan politisasi dan sebagainya. Ini berbeda antara Polri, Kejaksaan dengan KPK berbeda. Kalau KPK ketika menangani kasus nggak ada orang berani datang. Ya kan? Tapi kalau Polri dan Kejaksaan selalu pasti ada tuduhan politisasi, kriminalisasi dan sebagainya. Ya, ini yang kita hindari. Nah, di samping itu tentunya yang paling penting adalah supaya bagaimana pilkada yang diselenggarakan itu berjalan dengan aman, dengan tenang, ya, sehingga tidak ada kegaduhan-gaduhan yang nantinya tentunya akan merusak dan mencederai proses kehidupan berdemokrasi. Jaksa, kan soal politik uang ini kan bolak-balik jadi masalah. Terus kemudian ada Gakumdu yang bersama Bawaslu itu juga selama ini menjadi ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak selesai. Lagi politik uang dengan yang ditangani Gakumdu berbeda. Ya, itu pelanggaran perkara pemilihan ya. Dan itu nanti tentunya filternya di Bawaslu. Jadi tingkat pusat dan provinsi dan Panwaslu di tingkat kabupaten kota. Bawaslu dan Panwaslu yang akan menentukan apakah satu temuan itu dianggap sebagai perkara pelanggaran pemilihan atau tidak. Kalau dinyatakan sebagai perkara pelanggaran pemilihan itu diserahkan kepada Polri untuk disidik. Dan tentunya sebelum bermuara pengadilan disampaikan oleh Kejaksaan sebagai jadi berbeda deh ya, berbeda antara tadi pelanggaran perkara pemilihan dengan korupsi. Ini yang kita jadikan topik dan hari ini adalah mengenai masalah korupsi ya. Ya, saya cuma 2 poin. Yang pertama, dari Polri saya sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak melakukan proses hukum kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kenapa? Untuk menghormati proses demokrasi. Karena the hallmark of demokrasi, bagian terpenting dari demokrasi adalah election, voting, pemilihan suara, pemungutan suara. Supremasi hukum adalah bagian dari demokrasi, tapi bagian terpentingnya adalah election, ya, ciri khas demokrasi. Sehingga saya perintahkan untuk menghentikan itu, proses hukumnya ditunda. Bukan ditunda sampai dengan nanti pilkada selesai. Baru kita lanjutkan nanti. Kemudian yang kedua, karena apa? Karena yang muncul ini kalau sudah ditetapkan oleh KPU bukan hanya perorangan dia pasangan calon, tapi juga gerbongnya. Kita hormati partai pendukungnya, kita hormati masyarakat pendukungnya. Ya, karena kalau seandainya di proses hukum nanti dianggap nanti Polri bermain politik dan lain. Ya, yang pertama, yang kedua, dengan adanya kesepakatan ini, intinya kita ingin agar demokrasi ini menjadi lebih sehat. Demokrasi yang dengan pilkada langsung ini salah satu dampaknya itu adanya kebutuhan biaya tinggi untuk berdemokrasi, untuk dipilih. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif itu dan terbentuknya demokrasi yang sehat adalah penegakan hukum. Oleh karena itu, dari Polri sudah membentuk Satgas politik uang. Satgas sudah kita bentuk, gabungan dari Mabes Polri dan beberapa Polda, Polres kita tarik, jumlahnya cukup banyak ya. Dan kita akan melakukan langkah OTT. OTT-nya ke siapa? Panwaslu, KPU, dan peserta pilkada yang kita melihat pelanggaran hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
Udah, itu tolong digaris bawah itu. OTT akan ditingkatkan, udah itu. Pak, saya menanyakan Supaya ada efek deteren. politik. Nah, yang lain itu. Pak, pertanyaan Pak. Hanya penyelenggara pemilu berarti, penyelenggara dan peserta pemilu ya Pak? Media sosial Pak. Udah cukup lah. Pak, satu pertanyaan media sosial bagaimana? Pak, bukan yang hanya politik uang saja, namun juga beredar kemarin setelah ada Sarajan, kemudian juga ada MCA. Itu sudah disampaikan kemarin sama apa resmi kemarin presiden berarti nggak ngikut ya. Tapi sekarang yang sekarang kan Pak dari Jadi itu kalau itu ya, saya boleh jawab. Isunya udah beda lagi nih. Kita isunya pada ini aja. Sebenarnya politik Siapa saja yang menggunakan jasa Yang lain nanti ada Pak Iqbal. Itu mobil, berarti kan